Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pandangan mata Adinata tidak kunjung lepas dari sang wanita. Arumi sampai harus mengulung senyum ketika tatapan sang pria membuat gemuruh di dalam hatinya semakin tidak terkendali. Sejak memberitahu Mbok Nimas, Adinata menjadi lebih leluasa dan lupa akan kehadiran sosok lain di kediaman. Seakan-akan di dalam rumah hanya ada dirinya bersama sang istri. Adinata semakin sering menggoda wanitanya. Kedua tangan sang pria pun menjadi semakin sering menyelinap di antara pinggang si Puan. Adinata menjadi semakin berani untuk menunjukkan bahasa cintanya kepada Arumi. Kamu nggak malu kalau dilihat sama Mbok Nimas? Adinata menggeleng santai untuk menanggapi ucapan Arumi. Sang pria masih juga menopang kepalanya seraya memperhatikan wanitanya yang tengah sibuk menyiangi sayur. Kayaknya ada telepon dari Pak Denny, coba lihat ponselnya. Adinata meloloskan tawa lirih, saya sudah mengajukan pengunduran diri. Mas, kali ini sang wanita menoleh dan menatap serius kepada Adinata. Ucapan sang suami membuatnya benar-benar terkejut. Arumi pikir Adinata masih merasa nyaman untuk bekerja di kantor yang sekarang. Nyatanya ucapan Adinata berhasil membuat Arumi membelalak kaget. Jangan bercanda, katanya kamu nggak dipecat. Memang nggak dipecat, tapi bukan berarti saya nggak pengen berhenti, kan? Adinata cukup percaya diri dengan kemampuannya dalam bekerja. Baginya bukan hal berat ketika harus merelakan posisi yang sudah cukup lama dia duduki. Gimana kalau kita buka toko furniture? Rasanya Arumi masih trauma ketika Adinata menyebut kata tersebut. Seperti kembali lagi bayang-bayang menyakitkan ketika mendiang sang ayah mengkhianati keluarga Adinata. Arumi menggeleng lemas. Baru mendengar keinginan Adinata saja suah berhasil membuat Arumi kehabisan energi. Memangnya kenapa? Tanya sang pria, tatapannya menangkap gurat gelisah dari raut wajah Arumi. Selain bidang yang itu, Mas, saya masih trauma, apalagi ingatan itu masih sering muncul. Saya juga takut Mas Adinata berubah lagi, saya betulan takut. Adinata memahami kesulitan yang Arumi rasakan. Pria itu pun mengangguk. Kalau begitu, menurut kamu bidang apa yang baiknya kita geluti? Kenapa nggak mau kerja seperti yang sebelumnya? Bukannya kamu suka dengan pekerjaan itu? Yang Arumi tahu, Adinata memang menyukai pekerjaan sebagai seorang arsitek. Adinata selalu terlihat bersemangat ketika sudah membahas mengenai konsep sebuah bangunan. Adinata suka sekali memikirkan fasad yang indah dan terlihat teduh. Arumi tahu kalau sang pria menyukai hal-hal demikian. Kalau saya sedang tugas di luar kota, godaannya banyak. Dan godaan begitu sering kali datangnya dari kolega sendiri. Adinata berujar lembut untuk menjelaskan. Kamu sendiri gimana? Memangnya ada niatan untuk tergoda? Selama ini kamu sering tugas di luar kota, bahkan ke luar provinsi. Apa pernah kamu tergoda sama kolega kamu? Saya bukan sedang bahas mbak yang itu, ya. Adinata hanya terdiam, dirinya lebih mengetahui ketika godaan di luar sana bahkan tidak mampu membuatnya tertarik. Adinata tahu sekali kalau dirinya memiliki selera yang cukup tinggi. Adinata tahu kalau dirinya hanya akan cocok dengan wanita yang mampu berjalan berdampingan dengannya. Saya nggak mau buat kamu menyesal, Mas. Saya percaya sama kamu. Buktinya selama ini kamu bahkan nggak tergoda sama Mbak Indira. Kalau diperhatikan, Mbak Indira itu cantik. Badannya juga bagus, tinggi semampai. Tapi kamu masih sanggup tahan godaan dia. Itu karena dia terobsesi, terang sang pria. Memangnya kamu nggak takut kalau saya tetap kerja di sana, lalu ada lagi yang terobsesi sama saya? Arumi terkikik dan menggelengkan kepala. Manik mata sang wanita berpendar, sebuah kepercayaan tersirat dari caranya sang wanita menatap. Ya sudah,
Kalau nanti ada yang naksir saya lagi, kamu jangan cemburu. Soalnya suami kamu ini mudah sekali buat perempuan lain terpesona. Mbok Nimas ikut tertawa mendengar penuturan Adinata yang begitu percaya diri. Wanita itu meletakkan lauk pauk yang sudah selesai dimasaknya. Adinata teringat dengan masa lalu ketika penghidungnya menangkap aroma dari masakan yang Mbok Nimas buat. Aroma masakan mendiang sang ibu yang sudah lama sekali tidak Adinata rasakan. Pria itu bergeming menatap beberapa lauk yang tersaji. Tenggorokannya seakan tercekat. "Mbok," suaranya terdengar parau. Adinata tidak mampu mengangkat kepala untuk menatap Mbok Nimas. "Ikan gurame goreng pakai kuah hijau, kesukaan mendiang ibu," tutur Mbok Nimas. "Ini juga ada udang goreng bawang putih." Kendati tidak mengutarakan apapun, Arumi tahu kalau Adinata berterima kasih kepada Mbok Nimas. Sang suami langsung mengambil nasi dan lauk pauk. Arumi memperhatikan bagaimana lahapnya Adinata ketika mencicip satu persatu hasil masakan Mbok Nimas. "Gimana rasanya, Mas?" "Mirip," tanya Arumi. Adinata mengangguk. "Mirip, bahkan asinnya juga sama." Arumi tersenyum kepada Mbok Nimas. Akhirnya ada momen untuk mengingat kembali beberapa rasa yang sempat menghilang lama. Suasana hangat makan bersama pun dapat dinikmati kembali. Baik Adinata atau Arumi, keduanya sudah tidak lagi ditelan belenggu sepi dan lara. Mereka semakin terbuka setiap harinya. Kepada Mbok Nimas pun Adinata tidak lagi merasa sungkan. Adinata mulai sering bercengkerama bersama Mbok Nimas. Tidak jarang pula Adinata menceritakan mengenai masa-masa kuliah ketika sang adik masih hidup. Adinata tidak pernah lagi mengungkit mengenai kepahitan di masa lalu. Topik pembicaraan Adinata pun tidak jauh-jauh dari rasa penasarannya mengenai kehidupan Arumi ketika mereka belum bertemu dan menikah. Adinata seakan kembali seperti semasa remaja yang cukup ceria dan banyak tersenyum. Hanya butuh waktu saja untuk benar-benar menyembuhkan luka yang pernah menganga lebar di dalam hati sang pria. Kira-kira, apa reaksi Niluh kalau lihat kita yang sekarang? Arumi membayang-bayang, tatapannya tertuju pada langit malam. Wanita itu tengah duduk di balkon kamar bersama dengan Adinata yang tengah mendekap bahunya. Selama ini Arumi selalu merindukan Niluh. Akan tetapi baru kali ini sang wanita berani menyebut nama mendiang adik dari Adinata dengan percaya diri. Sebelumnya Arumi selalu menahan diri agar nama Niluh tidak keluar sembarangan dari mulutnya. Adinata akan bereaksi keras ketika sang wanita menyebut nama mendiang sang adik. Syukurnya kondisi sekarang sudah lebih baik, Arumi dapat menunjukkan kerinduannya akan sosok Niluh. Dia nggak akan terkejut setelah tahu kita sudah menikah. Pasti dia lebih terkejut setelah tahu kakaknya justru pernah perlakuin kamu dengan buruk. Arumi menarik tipis sudut bibirnya, wanita itu masih belum mengalihkan pandangan dari langit malam yang gelap. "Menurut kamu, bintang yang berjajar dua itu apa?" tanya sang wanita lagi. "Planet," jawab sang pria. Arumi pun terkekeh pelan. Tidak salah juga dengan jawaban Adinata, hanya saja Arumi sempat berekspektasi lain dari jawaban Adinata. Misalkan bintang itu ternyata Tante Betari dan Om Adam, saya harus sapa mereka gimana? Imbuh sang wanita. "Ayah dan ibu, sama seperti dulu kamu sering panggil ibu dibandingkan tante." Kalau diingat-ingat kembali, Arumi memang terbiasa memanggil kedua orang tua Adinata dengan sebutan ayah dan ibu. Begitupun dengan Adinata yang terbiasa memanggil ibu kepada mendiang Cut Aisyah. Keduanya sudah sama-sama terbiasa dengan panggilan yang lebih hangat, akan tetapi keadaan menjadi berubah dingin dan penuh benci ketika sebuah serakah menghancurkan semuanya. Adinata ikut menatap langit, sudut bibirnya pun perlahan naik. Pria itu tengah berbisik di dalam hati untuk menyapa kedua orang tuanya. Adinata pun menyerukan nama Niluh, dia gaungkan kerinduannya kepada ketiga sosok yang begitu dia harapkan akan muncul di dalam mimpi. Air mata Adinata menggenang begitu menyapa Cut Aisyah. Tidak ada suara yang Adinata keluarkan, pria itu tetap sibuk menyapa dalam diam. Baginya,
Sosok mertua hanyalah mendiang Cut Aisyah seorang. Tidak akan pernah ada sosok Arya Gumilar baginya. Arumi merasakan bagaimana deru napas Adinata yang semakin tidak teratur. Wanita itu pun mengulurkan kedua tangan untuk mendekap erat tubuh Adinata. Arumi ingin agar Adinata selalu ingat dengan hangat yang Arumi salurkan. Arumi ingin agar Adinata tidak lagi merasa dingin seorang diri. Mas, nggak ada salahnya kalau kamu nangis di depan saya. Adinata bergumam, kedua tangan sang pria pun mengusap punggung sang wanita. Semilir angin malam yang dingin berembus menyapa tubuh mereka. Semilir angin itu membawa aroma masa lalu yang penuh ketenangan. Nyatanya mereka yang tertulis bersama, tidak dapat dipisahkan oleh narasi pelik yang mencoba menghancurkan. Pada akhirnya Adinata kembali pulang, dia yang sempat tersesat dan sulit mencari jalan pulang pun tetap dapat kembali ketika rumahnya begitu setia membersamai. Pada akhirnya tetes ketulusan Arumi dapat menghancurkan kerasnya Adinata. Dia yang bertahan dan tetap berusaha pun dapat menarik kembali tiangnya. Pada akhirnya surat cinta dapat saling terbalas dan sampai kepada sang penerima. Pada akhirnya, kebencian dapat mereda ketika ketulusan selalu menemani. Mas, ini beneran aku nggak kelihatan aneh. Kalau diperhatikan, aku betulan seperti mau menikah lagi. Adinata tercenung, bilah bibirnya mengatup rapat. Tatapannya tidak kunjung berpaling dari wanitanya. Sungguh Arumi cantik sekali ketika mengenakan gaun pengantin, bahkan sang wanita masih terlihat seperti berusia 20 tahunan. Arumi terlihat tidak percaya diri, wanita itu terus saja berdiri di depan cermin untuk melihat seperti apa penampilan dirinya saat ini. Dibandingkan ketika menikah sungguhan, saat ini Adinata justru merasakan gugup luar biasa. Jari jemarinya meremat tidak menentu. Kedua tangannya mengepal dan terbuka berulang kali, sehingga Arumi menatap bingung kepada sang pria. Adinata tidak mampu berlama-lama memandangi sang istri, gemuruh di dalam dada semakin meronta liar seakan mereka belum pernah terlihat mengenakan pakaian pengantin. Mengalihkan pandangan pun sia-sia saja, sudut mata Adinata selalu saja melirik dan mencuri pandang. Demi Tuhan, Adinata mengerti kalau saat ini dirinya semakin menggila. Hiasan di atas kepala sang wanita, rona kemerahan yang menghiasi pipi sang wanita, dan ketika sepasang netra indah itu mengerjap. Adinata terbius sempurna, benar-benar dibelenggu perasaan jatuh cinta. Mas, kamu dari tadi diam terus. Aku jadi ragu-ragu mau foto, kita batalin saja mas. Adinata terhenyak dari lamunan. Pria itu berusaha untuk tersenyum kendati gugup tengah merayapi. Kenapa harus dibatalin? Kita rencanain foto pernikahan ini kan sudah dari 3 bulan lalu. Soalnya kamu kelihatan ragu-ragu, aku jadi bingung. Apa kamu terpaksa? Adinata menggeleng dan menuntun Arumi agar duduk sejenak. Adinata masih berusaha untuk mengontrol dirinya yang semakin terpancing sesuatu. Benar-benar seperti pengantin baru, Adinata merasakan gejolak yang sama seperti dulu. Arum, begini, aku nggak punya pikiran terpaksa, hanya saja sekarang. Adinata terdiam sesaat, manik matanya bergerak memperhatikan kedua tangan sang wanita yang berpangku. Kenapa mas? Tanya sang wanita. Rum, aku bingung jelasinnya. Seharusnya aku bisa tahan diri, kan? Tapi memang aku brengsek dan, iya, sangean. Kamu juga tahu kan kalau suami kamu ini gampang, itu. Sekarang aku lagi begitu, Rum. Paham kan? Arumi terkikik kecil, suaranya mengalun lembut dan hangat. Kata dokter nggak boleh, mas. Apalagi ini kehamilan pertama. Iya, makanya. Adinata mengangguk, terlihat lemas dan pasrah. Gimana caranya supaya aku nggak lihatin kamu? Susah kalau aku lihat kamu, aku jadi gampang. Kak, studio sudah siap. Mari saya bantu keluar. Belum sudah-sudah Adinata dibuat terkejut. Sang pria berpaling diri dan berdeham sesekali. Tolong bawa istri saya keluar dulu, saya menyusul di belakang. Adinata merutuki diri sendiri yang terlihat seperti pria nafsuan.
Melihat Arumi didandani seperti pengantin saja sudah membuatnya berdebar dan kelimpungan. Adinata kepayahan untuk menyurutkan hasrat yang kian memenuhi isi kepala. Adinata menelan kecemasannya sendiri, dirinya tidak boleh menyentuh sang istri di masa trimester pertama kehamilan. Rasanya ingin berteriak dan menenggelamkan kepala yang semakin terasa panas. Mas, nanti Mbok Nimas fotonya duduk di tengah kita, ya. Sebagai ganti nggak ada orang tua, jadi sama Mbok Nimas saja. Peran Mbok Nimas begitu besar untuk Arumi, Adinata tentunya tahu. Menghadirkan kedua orang tua pun mustahil saat ini, mereka sudah tidak memiliki orang tua. Hanya Mbok Nimas seorang yang masih berperan menjadi orang tua untuk mereka. Adinata duduk di samping Arumi yang sudah lebih dulu duduk. Wanitanya itu terlihat begitu anggun, tidak heran Adinata sampai jatuh hati sejak masih remaja. Sulit sekali untuk mengalihkan pandangan, terlebih lagi ketika Arumi tersenyum di hadapan kamera. Adinata benar-benar terbius kecantikan sang istri. Mas, aku tahu kalau aku cantik. Tapi jangan dilihatin terus, nanti berlubang kepalaku. Adinata terkikik dan menunduk. Pria itu teringat dengan ucapannya sendiri kepada Arumi. Kamu ingat terus, memangnya selama ini kamu selalu mikirin suaminya. Adinata berujar pelan sembari menatap kamera. Mereka tersenyum sumringah dan saling berbisik, menghasilkan sebuah potret yang terkesan begitu alami dari senyum keduanya. Iya, sebenarnya aku selalu mikirin kamu. Tapi nggak berani jujur karena kamu galak, kata si Puan, diakhiri tawa hangatnya yang lirih. Kamu tahu, kapan aku jatuh cinta lagi sama kamu? Arumi tidak menjawab. Dirinya merapatkan bibir lantaran sudah terlalu sering terlihat tertawa ketika tengah difoto. Yang pertama sewaktu kita masih remaja. Lalu yang kedua, ketika pertama kali aku lihat kamu pakai gaun pengantin, waktu itu kamu kelihatan melamun di saat aku ucap ijab kabul. Keduanya terdiam, Arumi tidak mengerti harus menjawab apa. Adinata pun tidak melanjutkan apa-apa lagi. Pandangan mata Adinata lantas tertuju kepada Arumi untuk mendapatkan gaya potret lain. Silakan orang tua ikut berfoto di tengah mereka, usahakan duduk menyerong supaya orang tua jadi pusat kalian. Orang tua, begitu sekiranya orang pikir ketika melihat Mbok Nimas. Adinata pun sudah menjadikan Mbok Nimas sebagai sosok orang tua sambung. Pun dengan Arumi yang memang sejak awal menjadikan Mbok Nimas sebagai sosok orang tua. Mbok Nimas tersenyum, manik matanya terlihat berkaca-kaca. Kedua tangannya digenggam erat oleh Adinata dan Arumi. Air mata yang jatuh dari pelupuk mata Mbok Nimas adalah bukti. Bukti bahwa semuanya sudah menjadi hangat dan selalu bergandengan bersama. Mbok Nimas tertawa jahil, dia merengkuh tubuh Adinata dan Arumi untuk mendapatkan gaya potret yang lebih hangat. Mereka saling tertawa jenaka, membuahkan sebuah kenang-kenangan indah yang sebelumnya tidak sempat tercipta di hari pernikahan yang sesungguhnya. Mbok, Arumi menutup mulut, perutnya terasa bergejolak. Non, kenapa non? Tanya Mbok Nimas, terlihat raut panik di wajahnya. Mual lagi, kita kelarin saja fotonya. Lagi pula sudah ada banyak foto yang diambil, nanti tinggal mereka pilih saja mana yang bagus. Arumi mengangguk dan meraih tubuh Adinata, tubuhnya hampir limbung lantaran merasa pusing. Kak, perlu saya panggilkan ambulan? Tanya seseorang yang bertugas sebagai perias pengantin. Nggak perlu, istri saya memang sedang hamil muda. Fotonya sudah cukup, tolong dipilih saja mana yang bagus, tutur Adinata. Tapi kuota fotonya masih banyak, memangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Istri saya lebih butuh istirahat. Telapak tangan Adinata masih mengusap punggung Arumi, sedangkan tangan yang satunya lagi sibuk mengusap perut sang istri yang masih terlihat rata. Kalau begitu mari Kak, nanti saya mintain diskon buat fotonya. Nggak perlu Kak, lagi pula dari awal juga kalian sudah kerepotan karena kondisi saya yang sedang hamil. Hitung-hitung sedang hibur orang ngidam, kelakar Arumi. Adinata pun tersenyum,
Pria itu membantu sang istri untuk berdiri dan berjalan menuju ruang ganti. Sisa kuotanya, apa boleh saya pakai untuk foto berdua dengan Mbok Nimas? Tanya Adinata kepada sang fotografer. Adinata tidak ingin menyia-nyiakan waktu, setidaknya ada sesuatu bersama Mbok Nimas yang dapat dia pajang di rumah. Boleh, sisanya juga masih banyak, Mas. Silakan. Loh, Mas Adi. Adinata hanya tersenyum dan mengajak Mbok Nimas untuk duduk kembali. Adinata memperhatikan penampilan Mbok Nimas sebelum kembali berpose di depan kamera. Mbok, terima kasih sudah sabar sama saya. Maaf karena selama ini saya jadi anak yang kurang ajar dan gak patuh. Adinata mengambil jeda beberapa saat untuk tersenyum di depan kamera. Kelak, tolong jangan bosan untuk perhatikan saya dan Arumi, Mbok. Lalu nanti, tolong jadi nenek untuk anak kami. Air mata Mbok Nimas luruh, wanita itu menangis dan mengangguk. Senyum di sela tangisnya itu menyiratkan betapa tulusnya Mbok Nimas. Selain kepada Arumi, Adinata hanya mampu mempercayakan semuanya kepada Mbok Nimas. Kelak dirinya tidak ingin calon buah hatinya merasakan sepi dan dingin seperti yang pernah dia rasakan. Tamat.